Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Anda semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan walafiat. Pada hari ini kita akan membahas tentang persamaan dengan tanda kurung, yakni ada pada halaman 103 buku paketnya, Nak. Nah, pada persamaan dengan tanda kurung, coba lihat contoh 4 ini. Pada contoh 4, selesaikanlah 5x dikurang 2 dalam kurung x kurang 3 tutup kurung sama dengan 3. Nah, adapun caranya yakni hapus tanda kurung dengan menerapkan sifat distributif. Nah, yang harus kalian ingat, sifat distributif itu seperti apa? Ini dia. Ini kan 5x dikurang 2 dalam kurung x kurang 3 tutup kurung sama dengan 3. Nah, jadi setelah itu 5x-nya turun, lalu min 2-nya ini, ingat sifat distributif, min 2-nya ini dikalikan ke dalam. Maka jadinya min 2 dikali x. Ingat ya, sifat 2-nya ini disertakan, yakni negatif ya. Min 2 dikali x, jadinya min 2x. Ini dia hasilnya. Min 2 dikali min 3. Min kali min positif, maka jadinya 2 kali 3, 6. Maka jadinya positif 6 sama dengan 3. Nah, makanya jadinya 5x dikurang 2x tambah 6 sama dengan 3. Nah, setelah itu, ini lihat ini. Pindahkan 6 ke sisi kanan. 6 yang ini, pindahkan ke sisi kanan. Ingat sifat pemindahan sisi. Kalau positif, dipindah jadinya negatif. Makanya di sini jadinya 5x dikurang 2x sama dengan 3. 3-nya turun, dikurang 6. Maka jadinya 5x dikurang 2x. Ini kan satu suku nih. Atau maksudnya itu suku sejenis. Nah, karena ini suku sejenis, maka bisa kita selesaikan. 5 kurang 2, 3. Maka jadinya 3x sama dengan, nah ini sejenis juga nih, 3 kurang 6. Karena sama-sama angka kan, 3 kurang 6 berarti jadinya min 3. Maka jadinya 3x sama dengan min 3. Setelah itu, nah, ada jalan yang dipotong di sini. Apa itu? Lihat di sini. Ini kan 3x sama dengan min 3. Nah, biar dapat jadinya x sama dengan min 1, ingat pemindahan koefisien. Maka jadinya x, 3 yang ini, kita pindahkan. Jadinya sama dengan min 3 per 3. Min 3 yang ini, 3 yang ini di sini. Ingat kalau pemindahan koefisien, sifat bilangannya itu tidak berubah. Kalau di sini positif, tetap jadinya positif. Ingat kalau koefisien aja ya, tapi kalau suku yang kita pindahin, maka sifatnya berubah. X sama dengan min 3 per 3. Min bagi positif, min. 3 bagi 3, 1. Maka jadinya X sama dengan min 1. Maka jawabannya adalah X sama dengan min 1. Itu dia caranya. Oke, Bapak juga akan menjelaskan mengenai ini ya. Oke, menjelaskan yang ini lagi. Coba lihat ini. Di sini kan ada 2 dalam kurung x kurang 5 tambah 1 sama dengan 7. Oke, Bapak akan menjelaskan soal 4 nomor 1. Nah, di sini kan 2 dalam kurung x kurang 5 tambah 1 sama dengan 7. Nah, di sini soalnya Bapak buat dulu. 2x kurang 5 tambah 1 sama dengan 7. Nah, karena 2-nya ini positif, maka sifat distributif yang kita gunain ya perkalian ke dalam. 2 ini dikalikan ke dalam. Nah, positif 2 ini kan, positif 2 dikali x, maka jawabannya adalah 2x. 2 dikali min 5 positif dikali negatif, maka jadinya min 10. 2 kali 5 kan 10, positif kali negatif, negatif. Itu tambah 1 sama dengan 7. Setelah itu 2x nya kita turunkan, min 10 tambah 1. Nah, min 10 tambah 1, min 10 tambah 1 jawabannya adalah min
9 sama dengan 7. Terus lihat di sini 2x-nya kita turunkan lagi karena variabel x-nya sudah di sebelah kiri. Nah, min 9. Ingat sifat pemindahan suku. Kalau min 9, ini kan min nih, pindah jadinya positif, maka 7 tambah 9. Jadinya 2x sama dengan 7 tambah 9, 16. Nah, ingat, ini kan 2x, 2 ini koefisien, x ini variabel namanya. Kita mau mencari nilai x-nya doang atau x sama dengan gitu. Maka 2-nya harus dipindahkan. Jadinya x sama dengan 16 karena koefisien yang kita pindahin. Koefisien itu apa, nak? Angka yang berdampingan dengan variabel. Nah, kalau angka yang berdampingan dengan variabel kita pindahkan, maka jadinya dibagi per 2. Begitu. Ini positif. Kalau koefisien yang kita pindahin, kalau di sini positif, tetap jadi positif. Gitu. X sama dengan 16 per 2 sama dengan 8. Maka jawabannya adalah X sama dengan 8. Begitu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dengan desimal dan pecahan. Apa maksudnya? Jika ada bilangan desimal dan pecahan pada soal yang diberikan. Lihat di sini contoh 5. Selesaikan 2,3x sama dengan 0,5x tambah 9. Ini dia. Nah, kalau ada desimal, itu caranya sama seperti yang variabel, yang bilangan bulat. Itu. Kalau ada desimal, cara mengerjakannya sama seperti bilangan bulat. Nah, caranya ubah koefisien persamaan di atas menjadi bilangan bulat dengan mengalihkan kedua sisi dengan 10. Gitu. Kenapa ini dikalikan dengan 10? Karena di sini ada berapa bilangan angka di belakang koma? 1 kan? Di sini juga 1. Maka 10. Kalau ada 2 angka di belakang koma, maka dikali 100 gitu. Lihat bilangan yang di belakang koma ada berapa banyak. Karena di sini 1, di sini 1 juga nolnya, maka dikali 10 gitu. Tapi kalau misalnya di sini 2,36, ini 0,5, yang paling banyak mana? Angka di belakang komanya. 2 kan, di sini ada 2,36 tadi kan, maka dikali 100 nantinya. Begitu caranya. Nah, kalikan kedua sisi dengan 10 biar hilang komanya gitu. Biar hilang komanya, maka dikali berapa gitu. Nah, setelah itu dapatlah 2,3 dikali 10. Ini juga dikali 10. 0,5x tambah 9. Ini semuanya ya dikali 10. Maka jadinya 2,3x dikali 10. Jawabannya 23x. Sama dengan 0,5x tambah 9. 10 dikali ini. 0,5x dikali 10. Maka jadinya 5x. Lanjut, 9 dikali 10. 9 kali 10. Jawabannya karena ini positif, di sini juga positif, maka jadinya positif 90. Nah, selanjutnya karena sudah dalam bentuk bilangan bulat, maka 5-nya ini kan variabel x nih. Ingat, semua variabel x harus kita pindahkan ke sisi kiri. Maka jadinya dari awalnya 5x, kita kan memindahkan langsung 5x-nya nih. Berarti satu suku. Ingat, kalau pemindahan suku berubah sifatnya dari positif jadinya negatif. Maka jadinya 23x kurang 5x sama dengan 90. Selanjutnya 23x dikurang 5x. Nah, 23 kurang 5 jawabannya 18x sama dengan 90. Nah, ini ada jalan yang dihilangkan. Setelah jalan yang ini, maka jadinya kita kan mau mencari nilai x-nya doang nih. Maka jadinya x sama dengan 90. Ingat, pemindahan koefisien langsung dibagi 18. 90 bagi 18 jawabannya adalah 5. Maka jadinya x sama dengan 5. Ini dia caranya. Nah, ketika persamaan memuat pecahan, maka dapat juga diselesaikan dengan mengalihkan kedua sisi dengan faktor pengalih bersama dari penyebut-penyebutnya. Ingat ya, faktor pengalih bersama dari penyebut-penyebutnya. Tujuannya adalah mengubahnya menjadi kalimat matematika tanpa pecahan. Nah, lihat lagi nih.
Contoh, selesaikanlah 5 per 6x dikurang 2 sama dengan 1 per 3x. Ini dia. Ubahlah koefisien menjadi bilangan bulat. Caranya, dengan mengalihkan kedua sisi dengan 6. Nah, kenapa 6 bukan 3? KPK dari 6 dan 3 adalah 6. Nih, ini kan bilangan penyebut. Ingat, penyebut itu adalah bilangan yang di bawah pecahan. Nah, ini kan 3 dan 6. 3, kita cari KPK-nya. Kelipatannya 3, 6, 9 gitu kan. 6. Kelipatannya apa? 6, 12. Nah, bilangan yang sama yang mana? Ini kan ada lagi 12 nih. Ini 18. Kita lihat di sini. Bilangan yang sama yang pertama kali yang mana? Yang ini kan. Makanya kita kalikan dengan 6 gitu. Nah, itu dia. Kalau misalkan 9 yang sama, maka 9 yang kita gunain gitu. Nah, kita kalikan ini. Dari ini, kita buat dulu soalnya 5 per 6x dikurang 2 sama dengan 1 per 3x. Nah, kita kurungkan ini. Dikalikan 6. 5 per 6x dikali 6. Nah, sebelum ini ada langkah yang hilang. Ini dia. Langkahnya gini. Kita kalikan. Ini 5 per 6. Ini 6 dikali 5 per 6x. Ini ya. Ini dia. Ini dia kan. Lanjut ini. Ini nih. Jadinya dikurang 2 kali 6. Sama dengan. Ini lagi nih. 6 dikali. Titik ini dikali ya nak. Dikali 1 per 3x gitu. Nah, 6 kali 5 per 6x. Ini kan bisa dihilangkan nih. Jadinya 5x. Ini dia 5x. 2 kali 6. 2 kali 6, 12. Jadi kurang 12. Sama dengan. Nih, 6 kali 1, 6. 6 bagi 3, nih. 2, ya kan? Maka jadinya 2x. Nah, dari hasil ini dia jawabannya. 5x dikurang 12 sama dengan 2x. Selanjutnya, 5x dikurang 2x. Ini kan sejenis nih. Maka 5 kurang 2, 3. Maka jadinya 3x sama dengan 12. Lalu, ada langkah yang hilang. Ingat pemindahan koefisiennya. Maka jadinya x sama dengan 12 per 3. Maka jawabannya adalah x sama dengan 4. Nah, ini dia cara mencarinya. Nah, yang harus kalian ingat yang nih. Langkah-langkah penyelesaian persamaan. Hapus tanda kurung dan hilangkan penyebut jika diperlukan. Itu yang pertama. Kedua, pindahkan suku-suku huruf ke sisi kiri. Ingat-ingat ya, suku-suku huruf atau variabel ke sisi kiri dan suku-suku bilangan ke sisi kanan. Bilangan itu apa? Yang angka saja gitu. Selanjutnya, yang ketiga, ubahlah persamaan ke dalam bentuk AX sama dengan B. Dengan syarat nilai A-nya itu bukan 0 gitu. Yang keempat, bagi kedua sisi persamaan dengan A atau koefisien X. Nah, ini dia. Silahkan kalian pahami. Untuk semua persamaan dalam X yang telah kita selesaikan dengan cara mengubah semua suku-suku sisi ke sisi kiri, maka diperoleh AX tambah B sama dengan 0. Di mana sisi kiri adalah bentuk aljabar linier dalam X. Persamaan tersebut dinamakan persamaan linier. Gitu. Nah, kalau bentuk seperti ini namanya persamaan linier karena ada variabel x-nya dalam bentuk model matematikanya dan dalam bentuk persamaan. Ini dia. Oke. Sampai sini silakan kalian pahami penjelasan dari Bapak tadi. Oke, ada tugas. Bapak minta silakan buka lagi halaman 103. Kerjakan nomor 2. Nomor 2. Soal 4 ya. Selanjutnya soal 5. Nomor 1 dan soal 6 nomor 1 aja.
Tolong dikerjain seperti biasa. Pak tunggu sampai hari Selasa jam 7 malam. Ingat ya nak, siap tak siap harus kumpul lah gitu. Harus dibuat biar Bapak bisa mengoreksinya. Benar salah itu urusan belakangan, yang penting kalian berusaha mengerjakannya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.